Gimana hasilnya, Bu? Masih negatif juga, Pak. Padahal udah mau 15 tahun kita nikah. Kok sampai sekarang belum dikasih juga sih, Pak? Mau gimana lagi, Bu? Kalau orang bisa pre-order, udah dari dulu Bapak pesen. Lah ini tergantung sama Tuhan, mau ngasih apa enggak. Tapi, Pak, Udahlah, Bu, gak usah dipikirin. Ntar malah stres. Bapak mau ke Maksudin dulu, Bu. Mau beli kue. Ibu mau kue apa? Ntar Bapak beliin. serah Bapak aja lah. Apa lagi yang salah dari gue? Padahal tahun kemarin harusnya udah dikasih kesempatan. Malah keguguran. Kata orang-orang di kampung kalau keguguran biasanya cepat bisa ngisi lagi. Mana lah ada. Ini aja udah hampir setahun belum juga ada tanda-tanda. Ya Allah, gue udah ngebet banget pengen punya momongan. Kapan sih mau ngasih lagi? Gue udah malu sama orang-orang di kampung yang suka pada ngatain gue. Mandul gitu, Mang. Kadang sakit banget dengernya. Kalau lu sakit denger orang-orang bilang bini lu mandul, kenapa nggak lu bilang aja kalau lu yang mandul? Nggak kayak gitu juga, Mang. Ya kalau bisa janganlah mereka ngatain kayak gitu. Kasih semangat, kek. Namanya juga hidup bermasyarakat. Di mana-mana lu pasti jumpa sama mulut orang-orang kayak gitu, Rul. Apalagi mulut orang kampung kita. Jangankan kita orang. Lah setan aja kena gibah. Udah berapa tahun lo kawin, Rul? 15 tahun, Mang. Anjir, udah 15 tahun. Raja dangdut kita, Rul. 10 tahun gak punya anak. Udah jadi satu lagu. Nah lu 15 tahun. Udah hampir 2 lagu tuh. Candanya gak enak banget, Mang. Jangan gitu lah, Wak. Si Rasul tadi kan udah bilang, kita mesti kasih dia semangat. Nah, itu, Mang. Pokoknya lo nggak boleh nyerah, Rul. Jangan capek doa, amat terus usaha. Semangat! 2 lagu. Pagi-pagi kayak gini udah kelayaban aja. Mau kemana emangnya? Suntuk aja di rumah, Bi. Bosan banget rasanya tiap hari cuma rebahan doang. Oh, gimana sekarang? Udah mau ngisi lagi belum? Masih belum, Bi. Belum juga. Keguguran kemarin udah mau setahun kan? Iya, Bi. Hampir. Lama juga ya. Coba aja kalau kemarin lancar. Harusnya sekarang lo udah punya. Malah lepas. Udah berapa bulan kemarin? 3 bulan, Bi. Duh, sayang banget. Udah belasan tahun pas dikasih kesempatan malah nggak jadi. Takutnya yang kemarin itu malah kesempatan terakhir pula. Gue permisi dulu, Bi. Apa sama jadi dia ya nggak, Jeng? Kita sebagai perempuan, kalau nggak bisa punya anak, ya siap-siap aja tebal telinga. Itu yang gue dari dulu paling nggak terima, Wak. Kan dulu gue udah pernah bilang, ingat nggak kisah Mampikar yang mau kawin lagi gara-gara bini yang nggak bisa ngasih keturunan? Masa iya tiap nggak bisa punya anak, selalu bini yang disalahin? Dan siapa tahu lakinya yang salah? Harusnya kan ada pengecekan dulu, baru tahu kesimpulannya apa. Sekalipun hasil pengecekannya emang beneran bini yang salah, kita sebagai laki-laki nggak ada otak juga kalau harus diumbar ke orang-orang kalau emang bener bini kita yang nggak bisa ngasih keturunan. Gue bener-bener kesian, Wak, sama bini-bini yang selalu jadi kambing hitam kalau nggak bisa punya keturunan. Tapi ya namanya juga mulut orang kampung. Paling nggak kita jangan ikut-ikutan, Wak. Aduh, mana mata nggak bisa tidur lagi. Dari tadi ngelus perut terus, Bu. Masih kepikiran. Kalau emang udah waktunya, pasti nanti dikasih juga, Bu. Kayak tahun kemarin. Kayaknya ibu ngerasa, ibu sekarang ngisi deh, Pak. Hah? Serius, Bu? Sekarang kan tanggal 5, Pak. Harusnya ibu datang bulan tanggal 3. Bulan kemarin kan nggak datang bulan. Nah, sekarang nggak juga, Pak. Tapi, Bu, abis keguguran kemarin, siklus bulanan Ibu kan emang nggak teratur. Apa Ibu yakin? Yakin nggak yakin sih, Pak. Tapi Bapak ingat nggak? Pas tahun kemarin, ibu ngerasa dalam perut ibu kayak ada semacam gumpalan air gitu. Pas dicek ke dokter, nggak taunya ngisi. Iya. Nah, sekarang ibu ngerasain itu, Pak. Ibu nggak lagi bercanda, kan? Astaga, Pak. Apa iya lagi kayak gini, Bu, bercanda? Makanya ibu sekarang bingung. Soalnya bulan kemarin tes pack hasilnya negatif. Hampir 3 kali tes pack juga masih negatif. Sekarang gini aja, Bu. Bodoh amat sama hasil tes pack. Yang penting kita yakin aja sama yang Ibu rasain sekarang. Toh Ibu kan yang lebih tahu gimana rasanya dalam perut berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Siapa tahu emang beneran ngisi, Bu. Mudah-mudahan bener ya, Pak. Nah, biar lebih yakin gimana kalau tiap 10 hari sekali kita ukur lingkar pinggang Ibu. Apakah nambah atau enggak? Buat pegangan kita aja, Bu. Boleh juga, Pak. Nah, mulai sekarang, Ibu nggak boleh capek-capek dulu. Perbanyak istirahat, mudah-mudahan emang bener ngisi. Persetan lah sama hasil tes pack. Namanya juga alat, kan masih ada kemungkinan nggak akurat. Kayaknya saking senangnya gue malam ini, mata sampai nggak bisa tidur. Nggak salah lagi, Bu. Lingkar perut Ibu emang beneran nambah. Nih, Ibu lihat. Pertama kali kita ukur, tandanya ini, Bu.
10 hari kemudian ini, terus ini. Nah sekarang ini. Kalau dikira-kira Bu, per 10 hari sekali perut ibu membesar 2 senti Bu. Syukurlah kalau gitu, Pak. Berarti apa yang ibu rasakan emang benar. Waktu pertama ibu bilang kalau ada kemungkinan ibu lagi ngisi itu kan, ibu ada bilang kalau dalam perut ibu kayak ngerasa ada gumpalan air. Nah sekarang gumpalan air itu udah kayak mana Bu? Maksudnya ada perubahan nggak? Udah berubah, Pak. Berubahnya? Udah nggak kayak gumpalan air. Tapi kayak udah padat kayak gitu, Pak. Ibu pun kalau tidur telentang, kerasa betul kalau ada sesuatu yang nekan dalam perut ibu. Rasa kayak gitu sama nggak dengan ibu rasain pas keguguran tahun kemarin? Di usia kehamilan yang sama, 3 bulan. Sama betul, Pak. Malahan sakit pinggangnya sama, pusing kepalanya sama, badan lesu juga sama. Tapi kok kayaknya ibu nggak ada muntah-muntah? Kalau sampai muntah emang enggak, Pak. Tapi rasa mual ada, cuma nggak sampai keluar. Lagian muntah-muntah pas hamil itu kan relatif, Pak. Nggak semua perempuan harus. Ada juga kok yang nggak. Kalau kayak gitu cerita ibu, udah dipastikan emang beneran hamil. Baru seumur jagungnya itu. Lo lihat si Asrul, udah 15 tahun belum juga dikasih pun. Bang Asrul udah 15 tahun, Mang. Lah jadi, kalau tahun kemarin sempat jadi, sebenarnya nggak sampai 15. Tapi mau gimana lagi ya kan, rezekinya nggak nyampe. Coba Bang Asrul berat juga ya, Mang. Atau jangan-jangan lo sama aja kayak si Anu. Nggak tahu pula ya kan caranya bikin bini kembung. Mang Tagor bisa aja. Wah, kali aja, Gong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umurnya kau. Kenapa, Mang? Si Igong udah ngeluh ajanya 2 tahun kawin belum juga dikasih momongan. Mending sekarang lu kasih paham ke Igong. Oh, tentang itu, Mang. Iyalah. Kayaknya kalau masalah itu, ya doain aja lah, Mang. Mudah-mudahan sekarang bisa selamat sampai lahiran. Gimana? Maksudnya bini lu ngisi lagi rupanya? Mudah-mudahan lah, Mang. Alhamdulillah. Akhirnya kesabaran Bang Asrul ada hasilnya ya, Bang. Gue ikutan seneng dengernya. Gue doain semoga semuanya lancar dan mudah-mudahan juga ntar nular ke gue. Amin. Makasih, Gong. Woi Gong, dari mana mau kemana lu rupanya? Dari pos ronda mau pulang, Mang. Nggak beli kue? Nggak dulu deh, Mang. Lagi buntu. Lagi buntu. Sodok aja, Gong. Kalau buntu, ntar pasti ngalir juga. Nyodoknya pakai apaan, Mang? Pakai gigi. Gitu aja pakai nanya. Gimana kabar lu sama Siska? Udah ada tanda-tanda? Ya elah, Mang. Tadi di pos ronda Mang Tagor nanya itu. Sekarang Mas Sodi nanya itu juga. Wajar lah, Gong, kita nanya. Soalnya lu sama Siska ada 2 tahun kawin, belum juga ada cerita. Secara si Siska kan jandanya si Anu. Kita khawatir ntar lu sama aja kayak Anu. Ngebiarin bini perawan, status malah janda. Kalau emang belum, sabar aja, Gong. Lu lihat si Ami sama si Asrul. Udah belasan tahun, masih anteng aja gue lihat. Kebetulan di pos ronda tadi, ada jumpa gue sama Bang Asrul, Mang. Nah, tadi Bang Asrul sempat ngabarin kalau insya Allah istrinya sekarang lagi ngisi, Mang. Beneran, Jeng? Mang Tagor tadi yang bilang ke gue, katanya si Asrul sendiri yang bilang kayak gitu, Jeng. Syukurlah kalau kayak gitu. Moga aja kali ini si Ami sama Asrul bisa saling ngejaga biar kejadian tahun kemarin nggak lagi terulang. Udah mulai besar ya sekarang perutnya. Udah berapa bulan sekarang? Udah 5 bulan, Bi. Jangan lupa dijaga bener-bener. Nungguinnya kan lama. Jangan sampai teledor lagi. Mudah-mudahan enggak, Bi. Udah diperiksa belum ke dokter? Gimana perkembangan calon? Belum, Bi. Loh, kok belum? Buat jaga-jaga mestinya di whisky. Kan kelihatan tuh gimana tumbuh kembangnya. Jadi kalaupun misalnya moga-moga enggak ya, ada yang kurang sempurna gitu. Jadi cepat penanganannya. Gitu ya, Bi. Oke lah, Bi. Mungkin besok gue sama suami mau periksa. Jeng. Udah tahu kabar si Ami, Jeng? Enggak. Kenapa si Ami? Calon bayinya dicuri jin, Jeng. Hah? Dicuri jin gimana, Jeng? Pagi tadi perut si Ami, Jeng. Jadi kempes, ngelindungnya hilang. Astagfirullahaladzim. Yang bener, Jeng. Lu tau dari mana rupanya? Astaga, Jeng. Gue barusan dari rumah si Ami. Masa iya lu berdua nggak tahu? Padahal sempat rame di rumah dia tadi. Kita beneran nggak tahu kok, Jeng. Kok masih ada ya kejadian kayak gitu di zaman sekarang? Namanya juga malu goib, Wak. Manalah kenal lama zaman. Sampai kiamat baru musnah, serempak sama kita. Emang buat apaan, Bang, jin nyuri-nyuri gituan? Gak habis pikir gue jadinya. Itu ranah mereka, Gong. Kita mana tahu maksud dan tujuannya. Soalnya udah beda dunia. Kita cuma bisa waspada. Kalau kata orang-orang tua dulu, bini lagi hamil, pantangannya banyak, Wak. Nah, kali aja si Asrul sama bininya. Gak sengaja ngelanggar pantang. Entahlah juga ya, Wak. Soalnya cerita kayak gini emang pernah gue denger. Tapi cuma sebatas ngedenger aja sih, Wak. Gak taunya di kampung kita malah kejadian. Kalau gitu, doa gue tempo hari yang Bang Asrul rasain waktu itu semoga nular ke gue. Gak jadi deh. Apa iya sih Pak Ustadz bisa sampai segitunya? Kehamilan merupakan sebuah keajaiban yang dialami oleh sebagian besar makhluk hidup ciptaan Allah, khususnya manusia. Bahkan dunia medis pun sepakat mengatakan kalau kehamilan adalah sebuah keajaiban. Mengapa disebut keajaiban? Bayangkan saja Mang Kalong, cuma dari setetes air khusus bisa terbentuk darah, daging, tulang, penglihatan, pendengaran, bahkan pikiran. Berarti semua itu Anda yang menciptakan, menjaga, juga memelihara. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla.
Sesuai dengan kutipan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ingat Mangkalong, kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian ada lagi dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun, dan Dia memberi kamu penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut berarti sangat jelas dong Mangkalong, selain Allah menciptakan kita, Allah juga lah yang memelihara juga menjaga kita sewaktu masih dalam perut seorang ibu, dan bahkan Allah juga yang mengeluarkan kita. Masa iya Mangkalong, Allah kecolongan sama jin kafir yang diam-diam nyuri kita sewaktu masih di dalam perut ibu? Bukankah jin dan manusia merupakan ciptaan Allah yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Perkasa? Malah sempat-sempatnya kecolongan. Itu sangat-sangat mustahil dong Mangkalong. Jadi, merujuk dari apa yang menimpa istri si Asrul, bisa jadi itu merupakan perkara goib, kalau sudah didukung oleh bukti-bukti yang bisa diterima secara logis. Misal, secara rutin kita periksakan kehamilan ke dokter, dan hasil USG juga menunjukkan benar adanya janin yang sedang berkembang. Tiba-tiba besoknya malah menghilang tanpa adanya jejak. Itu sudah dipastikan betul adanya perkara goib. Tapi alangkah baiknya dalam menanggapi perkara tersebut, kita menyerahkan semua urusannya kepada yang Maha Memberi. Bukankah Dia yang Maha sebaik-baiknya perencana yang berhak mengambil kembali apa yang sudah Ia berikan? Bukannya malah menganggap ini semua ulah dari jin. Tujuannya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan musyrik. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara goib kecuali Allah, dan mereka tidak akan tahu kapan mereka dibangkitkan. Ingat Mangkalong, kalau kita masih diberikan cobaan berarti Allah masih memandang kita sebagai hambanya. Allah tidak memalingkan pandangannya kepada kita. Yang harus khawatir itu ketika kita hidup penuh kesenangan di dunia tanpa adanya sedikit pun cobaan. Sederhananya, misalkan seorang bawahan masih diberikan bermacam-macam pekerjaan, berarti atasan tersebut masih percaya dengan hasil kerja kita dan semoga masuk ke dalam tahap evaluasi untuk promosi. Sebaliknya, kalau bawahan benar-benar sudah tidak lagi diberikan pekerjaan sama sekali, sementara dia masih menerima upah bulanan, kira-kira tanda-tanda bakal gimana tuh Mangkalong? Apalagi kalau Allah yang Maha Pencipta seperti itu kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Tadi mama di kampung bilang ke ibu, kayaknya kita harus periksakan calon bayi kita ke dokter. Ya bukannya apa pak, kayaknya bener juga sih. Soalnya kalaupun ntar ada apa-apa, jadi kan cepat ketahuan. Gitu ya Bu? Oke lah kalau gitu, besok kita periksa. Selamat siang Pak Asrul, Bu Ami. Ada keluhan apa nih? Mau USG dong? Oh, silakan Bu Ami berbaring di sana. Kalau boleh tahu, udah berapa bulan sekarang hamilnya Bu? Udah 5 bulan dok. Oke lah, kita cek dulu ya Bu. Bu Ami, sebelumnya maaf. Apakah Bu Ami sudah betul menghitung usia kehamilan Bu Ami? Kayaknya nggak salah dok. Soalnya gue udah 5 bulan gak datang bulan. Apakah sebelumnya udah tes pack? Udah sih dok. Hasilnya positif? Negatif dok. Tapi dok, biarpun hasilnya negatif, istri gue ngerasain apa yang pernah istri gue rasain pas hamil tahun kemarin dok. Sama persis malahan. Mual-mual, sakit pinggang, puyeng, lesu. Malah istri gue ngerasain bener kalau ada isinya. Ya kan Bu? Iya, bener dok. Buktinya perut istri gue kan membesar dok. Malahan orang-orang di kampung pada yakin istri gue hamil. Pak Asrul, Bu Ami, berdasarkan hasil pemeriksaan USG yang barusan dilakukan, saya tidak menemukan ada janin di dalam rahim Bu Ami. Alhamdulillahnya, penyakit pun sepertinya tidak ada. Kemungkinan besar Bu Ami tidak hamil. Kok bisa dok? Tapi ukuran perut sama yang dirasakan istri gue. Mungkin Bu Ami mengalami pseudociesis atau kehamilan hayalan. Ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa sedang menunjukkan gejala seperti hamil, padahal tidak. Kehamilan hayalan bisa terjadi dikarenakan rasa keinginan yang sangat kuat untuk hamil, sehingga tubuh pun merespon keinginan itu. Jadi tanpa Bu Ami sadari, Bu Ami merasakan tanda-tanda seperti sedang hamil. Misalnya pusing, lesu, pinggang yang terasa sakit, mual di pagi hari, sampai perut yang juga ikut membesar. Semua itu dikarenakan Bu Ami sedang memberikan semacam sugesti ke tubuh Bu Ami untuk terlihat seperti hamil. Padahal sebenarnya Bu Ami sedang tidak hamil loh. Nanti saya akan memberikan beberapa obat penambah hormon supaya siklus bulanan Bu Ami bisa teratur. Diminumnya 1 kali sehari, malam sebelum tidur ya Bu Ami. Papa udah jelasin ke orang-orang kampung kejadian yang menimpa kita. Percuma kayaknya Bu.
Pagi tadi pas mereka rame datang ke rumah, bapak udah mau jelasin ke mereka. Tapi ya, taulah sendiri ibu gimana mereka. Yang katanya diambil jin lah, disembunyiin jin sementara waktu dulu lah, bla 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 lah. Mereka mana lah paham. Wajar aja sih Pak mereka nganggap ini kejadian mistis. Lah pulang dari periksa ke dokter kemarin, pas nyampe rumah baru langsung kempes. Apa nggak aneh coba? Kalau misalkan ke dokter kemarin ada minum obat atau sempat disuntik, terus perlu langsung kempes. Mungkin wajar lah ya nggak Pak? Efek dari obat soalnya. Lah ini nggak ada obat, nggak ada suntik sama sekali. Tiba-tiba kempes. Itulah kekuatan dari pikiran, Bu. Kalau kata dokter kemarin, itu semacam sugesti. Saking kuatnya pikiran ibu buat hamil, akhirnya tubuh ngerespon. Nah, pas kemarin kita periksa, akhirnya ibu sadar kalau sebenarnya ibu gak hamil. Otak nerima informasi itu, akhirnya tubuh pun ngerespon lagi. Makanya perlu langsung kempes. Walaupun, ya, kalau menurut Bapak cuma orang-orang tertentu aja sih yang kekuatan pikirannya sampai selevel itu. Dibilang sedih ya sedih. Tapi dibilang lucu, kadang lucu juga ya Pak sama kejadian kita sekarang. Anggap lucu aja lah, Bu. Kalau sedih mau sampai kapan coba? Udah cukup tahun kemarin kita kena. Masa sekarang kena lagi? Ya udah kita masuk, Bu. Bapak udah ngantuk. Ayo. Obat jangan lupa diminum, Bu. Oh iya Pak, hampir aja Ibu lupa. Nah, kan?